Oke, maaf terlambat karena tadi baru selesai makan dan sholat. Hari ini kita belajar tentang metode, bukan metode, metode juga. Tugas, saya lebih sukanya tugas dari machine learning ataupun AI, yaitu unsupervised learning. Kenapa dibilang unsupervised? Gambaran umumnya adalah kita tidak memerlukan adanya label, adanya kelas, informasi kelas, adanya informasi label, ataupun katakanlah kalau kita berbicara di search engine misalkan, kita tidak perlu adanya query misalkan. Sebelum saya lanjut ke materinya, saya share dulu untuk presensinya ya. Ayo, saya bilang apa kalau pertemuan di awal? Aku pengen ro, kalian nih kelas ini memang fokus untuk kelas atau yang lainnya? Iya, anugerah kok lucu ngono. Itu saya share kode presensi online-nya ya. Di chat Zoom. Silahkan ini. Ada kesulitankah tugas yang kemarin untuk SPM? Sebelum saya mulai lanjut lagi. Ada ya? Oke, saya mulai aja materinya. Sambil saya buka, ada yang tahu enggak jadwal EAS-nya kita itu kapan ya? Jadwal EAS kita itu kapan ya? Minggu pertama Desember, Pak. Apa nggak dengar, Samara? Kayaknya minggu pertama sama minggu kedua Desember. Berarti tinggal Tinggal 3 pertemuan termasuk ini. Terus AS, Pak. 3 pertemuan sama hari ini. Iya. Oh ini ya. Oke. Berarti 2 ini nanti saya tembusi untuk yang searching method kayak algoritma genetika, grid search gitu ya. Nggak cukup untuk semuanya memang ternyata. Saya tidak ada hutang pertemuan. Nggak ada, Pak. Ini slide memang saya buat untuk data mining sebenarnya ya karena pernah saya bilang kan data mining, machine learning sama deep learning itu ya kayak sorry, artificial intelligence itu kayak satu paket gitu sebenarnya. Jadi masih bersinggungan. Kalau misalkan Pak Muklas bahas ini juga kalau ada yang ikut kelas data mining ya berarti kalian dapat 2 kali. Ini apa yang akan saya bahas? Tentu tentang definisi unsupervised learning dari yang kalau kita bandingkan dengan supervised learning. Kemudian metode partisi, beberapa metode yang ada di unsupervised ya. Ada metode partisi, ada metode hierarchical, ada density based. Kemudian kalau di supervise, karena kita tahu kelasnya, kemarin sudah saya bahas sedikit eh, evaluasi metriknya, gitu kita pakai akurasi atau recall atau yang sensitivitas itu ya, atau presisi atau F1 score. Mungkin kalian juga sudah paham itu ya.
Nah, nanti di sini juga di masalah unsupervised itu ada teknik evaluasi untuk clusteringnya. Jadi pengelompokan secara garis besarnya unsupervised learning bisa dikatakan sebagai clustering juga. Nah, ada juga terkait tentang semi supervised learning. Jadi kemarin kita ada supervised gitu ya. Hari ini nanti ada unsupervised, sebenarnya nanti juga ada penggabungan di antara duanya. Jadi awalnya kita punya data berlabel sedikit, bagaimana kita main dengan data berlabel sedikit tersebut. Yang digabungkan dengan data-data yang tidak berlabel. Nah, itulah uh, gambaran sedikit tentang semi supervised gitu ya. Nah, ini definisi yang paling gampang bisa saya berikan adalah saya punya data point, entah data teks, entah image yang tidak ada labelnya sama sekali. Nah, kita menggunakan teknik atau algoritma atau metode untuk unsupervised learning gitu ya, yang mungkin ada sempat pernah dengar tentang K-means, kemudian K-nearest neighbor, kemudian ya GAN itu sebenarnya juga bisa dikatakan unsupervised sih, atau VAE kemarin yang sempat saya berikan code-nya, bukan code saya ya, code orang, itu juga masih tergolong dalam sini sebenarnya. Nah, nantinya kita bisa membuat atau mengelompokkan data-data point ini di eh, tergantung kalau kalian berdasarkan distance bisa, tadi ada yang berdasarkan densitasnya juga bisa. Gitu. Nah, yang eh, boleh saya bilang sebenarnya bahasan ini tuh jadi bahasan yang akan sangat menarik sekali karena kita tanpa ada supervisi sama sekali, tanpa ada apa ya istilahnya, ya kayak kelas atau label informasi, kita bisa nih membuat pengelompokan uh, secara otomatis gitu ya. Gitu. Kalau ada yang tahu dengan self supervised itu juga bisa dikategorikan sebagai unsupervised learning karena di dalamnya ada kontras loss-nya ya, sehingga dia bisa kayak mengelompokkan di suatu saat itu, oh ini nih data-data poin ini nih dia masuk di kelas yang um, trade off-nya itu paling tinggi gitu. Kalau sudah ada yang pernah belajar ya. Saya mau bahas juga, ya butuh waktu sendiri. Sekarang itu karena banyak sekali metode terbaru. Saya harap sih kalian bisa mencari dengan sendiri ya. Karena kalau dari segi saya sendiri ya ada banyak keterbatasan yang maksudnya di kelas gitu ya. Ada banyak keterbatasan yang mana di sini saya harus memberikan paling dasar dulu. Karena kaliannya satu. Kalau S2 mungkin saya bisa beranjak lebih jauh gitu ya. Nah, ini adalah teknik-tekniknya. Ada teknik clustering, kemudian ada teknik association rules, atau ada juga istilah frequent item set, kemudian ada sequence pattern mining, dan tadi yang saya bilang mungkin kita bisa berbicara tentang self-supervised tadi. Nah, dua ini yang saya dan Pak Muklas bukan sempat ya, sampai sekarang pun masih ada bagian khusus untuk fokus di dua ini. Karena kalau yang pernah saya bilang di artificial intelligence ada masalah decision support atau recommendation, kita bisa memberikan pattern yang ada pada dataset kita atau basis data kita. Kalau machine learning kan kalau di supervise atau unsupervised, kalau kita hanya berbicara metriknya saja tanpa ada pengetahuan di dalam datanya, itu juga kurang bagus di suatu sistem gitu ya. Nah, saya beranjak pada analisis cluster. Nah, cluster ini adalah sebuah koleksi data objek yang memenuhi beberapa kondisi ini. Simpelnya dua ini aja. Kalian mau secara similarnya atau secara dissimilarnya. Nah, similar ini adalah satu sampel terhadap sampel lainnya dianggap sebagai satu grup gitu ya. Kalau dissimilar biasanya satu sampel itu sangat berbeda dari grup yang lainnya.
Nah, kayak metode yang sempat saya kembangkan kemarin di sini, uh, itu juga termasuk yang disimilar karena saya ingin membedakan satu pola ini di satu kelas di kelas yang lainnya misalkan. Untuk analisisnya sendiri ya menentukan atau mencari kemiripan, ya similarities di sini adalah sebenarnya kemiripan antara objek data dan eh, kelompoknya gitu ya dalam cluster. Contohnya bisa clustering, bisa data segmentasi gitu. Nah, data segmentasi ini ya berarti kayak kita memotong-motong gitu. Eh, Entah secara temporal, entah secara spasio, saya nggak tahu. Jadi tergantung pada aplikasi yang sedang dibahas. Nah, tipikal aplikasinya biasanya adalah standalone tools gitu ya. Dan saat ini sih banyak sekali sih penggunanya ya, bukan hanya standalone tools. Kemudian ada preprocessing step. Nah, kalau ada yang pernah melihat TA-nya Revi kemarin, itu dia menggunakan metode cluster untuk membantu pelabelannya. Itu termasuk dalam preprocessing step. Gitu. Jadi maksudnya cluster analisis itu biasanya digunakan untuk di hmm, small step gitulah, di langkah yang kecil. Seperti preprocessing ini. Atau di EDA, itu maksudnya di data analisisnya gitu ya. Kita ingin melihat berapa persebaran datanya, itu bisa kita lihat dari sini, atau kita ingin melihat adakah data kita yang tergolong dalam outlier. Outlier itu data yang nyempil ya, pencilan kalau kalian masih ingat di statistik. Nah, itu bisa menggunakan dengan metode cluster. Nanda kemarin menggunakan metode cluster, cuman box plot sih, tapi itu juga salah satu analisis cluster ya, untuk mengecek mana saja data yang dikatakan sebagai outlier. Ada juga sih kemarin yang bimbingannya Faisa kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, yang golongannya Verisa, tapi saya lupa namanya cowok. Itu dia juga kan mencari masalah intruder kayaknya kalau nggak salah. Kan juga masalah outlier deteksi outlier kan. Tapi saya kurang tahu detailnya karena saya tidak nggak ya bukan jadi pengujinya. Nah, kualitas dari klaster sendiri itu harus ini, yaitu intrakelas yang sangat tinggi dan interkelas yang sangat rendah. Apa itu intrakelas yang sangat tinggi? Yaitu kohesifnya harus kohesif ya di antara klasternya atau di antara kelompoknya. Kalau low interclass similarity itu ya dia sangat jauh dengan kelompok yang lainnya gitu. Untuk mengukur kita bisa menggunakan similarity. Ada yang tahu nggak? Metode similarity itu ada apa aja yang paling dasar? Ada yang tahu nggak? Metode similarity. Kalian sudah belajar loh di SMP kayaknya, tapi memang nggak begitu kentara sih. Jadi kalau kalian mengenal Euclidean, jarak Euclidean itu bisa dikatakan sebagai ukuran kemiripan dari suatu data. Itu salah satunya. Kalau kalian mau pengen cari yang lainnya, ada Hamming distance, ada Jaccard distance, dan seterusnya. Nggak terlalu ya. Ini yang tadi saya bilang EDA,
masalah data analitiknya kalau kita ingin tahu data kita bersih atau tidak dan seterusnya. Nah ini dia. Similarity di sini distance-nya kalau saya berbicara Euclidean ya berarti pasti dia continuous value ya. Kalau Hamming distance itu masih continuous tapi bisa juga dipakai di teks dengan melihat frekuensi dari suatu termnya, dari suatu katanya. Gitu. Jadi di sini similarity itu ada banyak, ada interval scale, ada boolean, ada categorical, ada ordinal ratio, dan vektor variables. Kalau kita berbicara kategorikal ya kita tinggal nyocokkan aja biasa, tidak perlu oh kalau sama ya sudah hampir sama kayak boolean di sini. Nah kalau vektor variables ada yang tahu enggak? Ini kan belajar loh di SMA mungkin ya sudah vektor variables tentang similarity. Ya, rek matematika ki oper. Saya di nggak ada yang tahu. Diseneni Pak B kalian. Dimarahi Pak B kalian nanti. Tak kasih info loh sudah. Nah, Pak B itu hubungannya dengan mata kuliah apa? Aljabar. Aljabar. Yang paling dasar. Kalian dapat apa? Aljabar linear elementer kalian kalau berbicara vektor itu kita bisa menggunakan cosine. Silakan dicari ya di Google ada istilah cosine similarity. Jadi melihat kemiripannya itu dari angle-nya antara misalkan oh ya ada suatu vektor gitu ya. Vektor ini kan kalau kalian kemarin sudah sempat belajar, kalau teks itu kan bisa dilarikan ke embedding gitu ya. Nah, embeddingnya ini kan dianggap sebagai vektor. Kita bisa melihat nih teks yang di paragraf ini katakanlah dengan teks yang di paragraf lainnya itu bagaimana kemiripannya. Tuh. Nah, wake ya ini beda arti lagi ya. Kualitasnya ini ya terkait masalah goodness-nya ya. Permasalahannya adalah kalau supervised learning kan gampang ya, akurasi mencocokkan oh kelasnya sama, berarti ya sudah kita beri nilai 1 gitu ya. Tapi kalau di clustering ini kita sebenarnya agak susah juga melihat gitu. Tergantung dengan aplikasinya. Jadi apakah ini sudah dianggap bagus, sudah cukup bagus atau tidak? Itu yang saya rasakan tergantung aplikasinya. Contoh misalkan yang kasusnya Revi itu tergantung dari domain knowledge. Alhamdulillahnya itu masih ada domain informasi dari expertnya bahwa mesin ini tuh ada beberapa threshold seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi kita bisa apa istilahnya mengevaluasi bahwa clustering metodenya itu berhasil. Tapi kalau tidak ada semacam ini agak susah. Biasanya kita akan menjembatani ya entah itu kayak di measurement regresi yang menggunakan MAE error ya, atau ya paling banter yang tadi kayak kasusnya Revi, kita harus meminta bantuan expert atau ahli. Gak mungkin saya nanti kalau kalian ada TA atau ada project itu menggunakan metode clustering, kalian masih bukan siapa-siapa, dalam artian tidak ahli dalam aplikasi itu bukan masalah machine learning-nya ya. Kalian diberikan suatu permasalahan dalam suatu aplikasi, kalian pakai clustering katakanlah, kalian bingung ini sebenarnya bagusnya seperti apa. Gak bisa kalian bilang itu bagus, kalian harus tanya ke usernya tadi. Ini yang jadi permasalahan sampai sekarang untuk
untuk menentukan kualitas, dan saya pun juga merasakan beberapa kali. Ini karakteristik yang ada di clustering ya. Tadi yang saya bilang ada mempartisi, memisahkan, kemudian ukuran similaritasnya gitu ya. Masalah space-nya. Nah, ini saya harus katakan karena khawatirnya nanti kalian menganggap sepele. Dalam artian akhirnya kalian salah konsep. Gitu. Katakanlah saya punya ada hanya satu data, harga saham. Satu gitu aja. Kalian pengen clustering. Kayaknya nggak perlu repot-repot pakai clustering deh. Itu kalian kayak pengen nangkep sih. Paling enak dengan cara membunuh, karena saya juga pernah kena sindiran seperti itu ya. Kalian itu pengen, jadi kalau cuma ada satu fitur data kalian cluster, itu kalian sama halnya pengen nembak jangan kucing deh, pengen nembak burung gitu ya, tapi yang kalian pakai itu bom nuklir kayak seperti itu nggak boleh. Dan itu terjadi di anak kemarin, ada yang seperti itu. Saya langsung stuck. Kenapa kamu nggak pakai persentil biasa? Kenapa nggak pakai kuartil biasa? Kan cuma satu, tinggal dibagi-bagi aja gitu. Nggak perlu sampai repot pakai metode yang ada di sini. Gitu. Jadi kalian harus memperhatikan betul. Nah, ada juga di kasus base ini adalah kalau kalian pernah dengar tentang kutukan lah ya, kutukan dimensi. Jadi untuk di dimensi yang tinggi itu juga jadi masalah untuk cluster biasanya. Kalau terlalu tinggi fitur atau terlalu banyak fitur ya, atau datanya berdimensi tinggi, biasanya itu juga clusternya jadi jelek. Makanya biasanya dibutuhkan entah metode PCA atau metode untuk mereduksi dimensi suatu data, baru kita bisa main. Gitu. Nah, ini tantangannya terkait dengan scalability-nya, kemudian tipe datanya, constraint-nya. Tapi saya rasa sekarang sudah ada metode elbow, yang mana kita tidak perlu melihat constraint lagi. Kemudian ada usability-nya, kemudian yang lain ada noisy data, high dimensional, kimia, dan seterusnya. Yang tadi saya sempat bilang. Metode paling basic yaitu dengan mempartisi. Kita akan mempartisi objek yang ada di basis data D menjadi beberapa kelompok K gitu ya, yang mana kualitasnya akan diukur melalui persamaan ini. C ini adalah klasternya gitu ya. P ini adalah ya data point-nya. Ini kenapa saya tidak membahas yang KNN? Kalian bisa cari sendiri karena menurut saya sudah tidak terlalu worth it untuk dibahas untuk yang KNN, karena cuma miris ya. Kalau means kan kita mencari average-nya. Ini yang agak lebih bagus dibandingkan KNN, yang boleh dibilang sebagai baseline-nya. Ini adalah algoritmanya, dan ini adalah gambarnya. Jadi saya punya data ini gitu ya, data point yang tersebar seperti ini. Saya ingin mengklasterkan 3 ini, saya tanpa menggunakan elbow dulu ya.
Masih konsep dasar yang ada di K-means. Jadi saya berikan K sama dengan 3, di mana kalau kita sudah bilang 3, maka kita buat ada random cluster centernya dulu. Kita random. Dari titik yang ada di sini, kita random centernya. Karena ada 3, makanya saya buat ada 3 warna di sini. Ya, setelah dari kita random, kita hitung jaraknya tiap titik ini terhadap center yang kita baru dapatkan, yang baru kita random, gitu ya. Nah, yang paling minimum siapa? Katakanlah saya dapat ini, karena center yang merah ada di sini, maka yang dekat dengan dia adalah ini misalkan, ya. Untuk yang biru ini, untuk yang hijau ini. Kalau kalian mikir ini lebih dekat dengan ini ya nggak apa-apa. Ini saya anggap katakanlah ini dekat dengan ini. Kayaknya kok dekatan yang biru ya. Ya mungkin nanti saya perbaiki. Pokoknya cari minimum yang dekat dengan centernya. Nah, apakah ini sudah hasil optimal? Belum. Ini kalian berbicara di kalkulus, ini baru lokal optimalnya. Kan kita tadi kan, kenapa saya bilang lokal optimal? Karena ini saya baru ngerandom centernya. Kebetulan kalau randomnya pas bagus kayak gini. Kalau randomnya tadi saya mulai dari yang ini, kan jadinya lokal optimal banget gitu ya. Sehingga ini perlu dilakukan proses iterasi dengan merandom kembali gitu ya. Kita cek lagi seperti ini terus sampai ya sampai ini converge. Artinya converge itu ya randomnya itu ini lagi ini lagi gitu. Dia dianggap sebagai global optimalnya. Nah, kalau di oh sorry, saya kelupaan yang masalah ininya ya. The centroid is the center. Oh iya benar sih. Gitu. Kemudian ada lagi Kamedoids. Tapi saya juga jarang sih pakai ini. Yang jarang terdengar itu masih K-means. Saya lompati aja. Kemudian ada metode hierarchical. Ada 2 metode. Kalian mau secara bottom up search atau mau secara top down search. Gitu ya. Kalau ke bottom up search berarti kita pakai yang aglomeratif. Kalau top down search berarti kita pakai yang divisif. Di bottom up search itu nanti kita harus menginisial setiap data point sebagai individual cluster. Jadi kalau kita punya 5 data paling enggak lah, bukan paling enggak, anggap ada 5 data ya, masing-masing itu dianggap sebagai cluster awalnya. Kemudian di setiap iterasinya nanti cluster yang sama akan digabungkan sampai satu cluster itu terbentuk. Satu cluster kaya, kalau misalkan saya bilangnya ini untuk memberikan ilustrasi, kalau saya pengennya tadi 5 data point-nya. Kalau misalkan saya buat ada 2, ya berarti nanti sampai terbentuk 2 gitu. Nah, kalau divisif kebalikannya, kita bergerak dari cluster yang besar dulu. Bahasa Inggris ya. Ya ini. Ini gambarannya. Yang ini adalah aglomeratif, ya benar. Kita bergerak dari semuanya dianggap satu kelas, jadi satu kelompok. Kalau ini kan masing-masing kelompok tadi. Kalau yang divisif itu berangkat dari yang semuanya jadi berkumpul satu, terus dipecah-pecah. Kalau ini kita anggap masing-masing jadi klaster, kemudian kita kelompok-kelompokkan.
Yang mirip yang mana? Gitu. Nah, poin penting dari metode hierarchical ini adalah linkage function-nya. Kalian bisa pakai complete function, pakai single linkage, atau pakai average linkage. Gitu ya. Ya kalau max berarti kita mikir yang jaraknya yang paling jauh. Kalau min ya paling dekat. Kalau average ya pasti kita cari rata-rata dari masing-masing data point terhadap satu cluster. Rata-rata jarak dari satu data di satu cluster dengan data lain di cluster lainnya. Itu apa yang ngomongnya? Gitulah. Jadi masih ada banyak lagi juga beberapa linkage function, kalian bisa cari sendiri. Ini gambarannya. Ini algoritmanya untuk yang aglomeratif disebut sebagai Agnes ya. Kalau yang divisif tadi ada metodenya atau algoritmanya disebut sebagai Diana. Dan visualisasinya nanti bisa dibuat dalam dendrogram tree cluster ya. Biasanya nanti di kayak seperti ini, kemudian kalau saya punya 3 cluster, dia nanti ada 3 warna biasanya. Jadi katakanlah ini satu cluster gitu ya, maka saya berikan warna merah misalkan. Yang ini cluster biru, yang ini misalkan cluster hijau. Saya kira ini di MATLAB pun ada, kalau kalian penasaran. Kalau di Python malah lebih ada lagi. Ini kalau kita berbicara density based approach, biasanya metode cluster yang digunakan ya density based approach ya, DBSCAN. Nama algoritmanya adalah DBSCAN. Ada 2 parameter yang penting dalam DBSCAN. Yang pertama adalah EPS dan minimum points-nya. EPS di sini adalah maksimum radius dari tetangganya. Minimum points-nya adalah ya ini, minimum number of points di sekitaran EPS tadi. Rumusnya adalah ini, NEPSP sama dengan Q ke D gitu ya. Di mana distance P dan Q ini koma ini harusnya. Kurang dari sama dengan EPS. Nah, kalau yang dipisahkan itu pakai yang density connected ini. Saya tidak berubah hasilnya sih. Iya. Ternyata density reachable ya, yang density yang dipisahkan saya kira berarti. Oh, ini 2A. Jadi kalau di algoritma DBSCAN pertamanya adalah kita random ya secara acak titik P. Kemudian kita hitung density reachable-nya dari P terhadap 2 parameter tadi, EPS dan min points.
jika P itu merupakan core point-nya, maka kita bisa membentuk clusternya. Tapi jika P itu adalah border point, maka tidak ada titik yang density reachable dari P. Sehingga di Bscan perlu lagi mencari titik yang lainnya selain dari P itu tadi. Ini kita lanjutkan prosesnya sampai semua titiknya sudah terproses, artinya sudah dikunjungi oleh algoritma tadi. Gitu. Nah, evaluasi dari clustering method ada secara ekstrinsik dan intrinsik gitu ya. Kalau ekstrinsik ya supervise, makanya kadang-kadang metode clustering masih bisa dipakai untuk di masalah supervise. Cuman kalian harus bisa memastikan. Katakanlah nih saya ada di binary classification gitu ya. Kalian harus bisa menentukan. Karena kita nggak tahu nih grab kelasnya ini sebenarnya di mana sih. Kalau pada saat kalian sudah berhasil mengelompokkan dua, kalian harus bisa menentukan mana yang kelas positif dan mana yang kelas negatif. Gitu. Kayak di Bscan itu biasanya munculnya hanya 0 dan min 1. Nah, min 1 ini biasanya dikatakan sebagai negatif kelasnya. Kalau intrinsik itu untuk yang unsupervised, ground truth-nya tidak ada. Ini yang lebih saya tekankan adalah dengan menggunakan pengetahuan dari ahlinya, yang kayak kasusnya Revik yang saya bilang tadi, atau bisa menggunakan siloid. Nah, siloid coefficient ini kasusnya Diva. Diva kemarin saya suruh untuk, karena kita nggak tahu nih domain expertnya sama sekali, sehingga saya larikan untuk menggunakan koefisien siloid. Semakin besar nilainya, maka semakin bisa dikatakan hasil clustering kita bagus. Gitu. Ini yang tadi saya bilang sih. Ini tadi saya bilang ya. Bisa dikatakan ya, itu saja. Ada pertanyaan? Untuk masalah unsupervised learning, saya mau menunjukkan ini, tapi kayaknya kalian coba sendiri aja deh. Kalian coba rasakan sendiri deh, dari data yang Titanic kemarin, kalian coba menggunakan K-means atau menggunakan DBScan bisa atau tidak. Dicoba aja, saya nggak nyuruh tugas. Saya kira kalian sudah terlalu banyak tugas kemarin. Saya yang pusing ngoreksi nanti. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Oke, kalau tidak ada, untuk kelas hari ini saya cukupkan di sini. Kita ketemu lagi hari Selasa. Itu yang seperti kemarin tadi yang saya bilang, kita ke metode searching ya. Ke GA ataupun ke grid search. Yang dua common aja, saya tidak mau bahas yang tapi mungkin A-star nanti juga ya. A-star nanti juga. Nanti nggak ya A-star? Nanti saya lihat lagi. Oke, terima kasih. Saya tutup dulu kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya end meeting dulu.